Saya mau niat apabila saya telah meninggal, saya ingin mendonorkan anggota tubuh saya seperti mata. Apakah dibolehkan dalam Islam? Tidak boleh, akhi. Tidak boleh, akhi. Mendonorkan anggota tubuh kita ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini bukan punya kita. Ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu kenapa dalam Islam jenazah itu harus dimandikan? Ya. Harus dimandikan, dikafani, kan gitu. Itu semua karena memang dia harus dikembalikan utuh kepada Tuhannya Allah SWT. Padahal sebentar lagi mungkin akan dimakan oleh tanah. Tapi itu menandakan kita harus betul-betul mengembalikan semuanya utuh kepada Allah SWT. Kita bukan seperti orang non-muslim yang bisa mendonorkan anggota tubuhnya semaunya dia. Enggak bisa begitu. Ya, itu tidak bisa. Allahu a'lam. Yang saya tahu seperti itu. Ya, ini kalau ukhti yang menanya ini merasa belum puas, bisa menanyakan kepada para ustadz yang lain ya. Tapi saya menjawab sesuai apa yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di bulan Ramadan ini kita kan harus zakat. Sementara saya saat ini sedang tidak bekerja dan tidak ada penghasilan. Tapi saya ingin berzakat, bagaimana solusinya Ustaz? Ya, mengeluarkan zakat itu akhi, bukan karena antum punya pekerjaan. Bukan karena antum punya pekerjaan. Tetapi kasusnya adalah antum punya tabungan atau tidak. Kalau punya tabungan, ya, punya investasi, dan itu sudah mencapai nisab kadarnya 85 gram emas dalam 1 tahun, baru Anda keluarkan zakat. Ada orang yang bekerja tapi masih miskin, pendapatannya kecil, maka tidak wajib zakat. Ada orang yang tidak bekerja tapi dapat warisan, dia cuma tinggal di kampung tapi kaya raya, dia wajib zakat. Jadi bukan karena pekerjaannya, gitu kan. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang tua yang membayarkan hutang anaknya yang terlilit utang dan masih menanggung hidup anaknya dan keluarganya? Jazakallah khair. Jazakallah khair. Semoga Allah balas orang tua ini dengan kebaikan. Masya Allah, setelah anaknya berumah tangga pun dia masih bisa urus, terlilit utang dia masih mau bayar. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Sungguh mulia Anda kalau punya orang tua seperti itu. Harusnya dihormati, diterima kasih ya. Karena sangat luar biasa bagaimana dia masih mau mengurus anaknya walaupun anaknya sudah berumah tangga. Apakah maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya bagaimana hukumnya mandi junub di dalam WC, sedangkan di rumah saya tidak ada WC, hanya ada kamar mandi. Mohon jawabannya Ustaz. Kenapa tidak nyambung ini pertanyaannya? Dikatakan di sini saya mau nanya bagaimana hukumnya mandi junub di dalam WC, sedangkan di rumah saya tidak ada WC, hanya ada kamar mandi. Apa yang Anda mau tanyakan gitu? Kecuali Anda bilang di rumah saya tidak ada kamar mandi, yang ada hanya WC, nah itu baru nyambung ya. Kalau menurut saya itu baru nyambung. Kalau Anda mengatakan bagaimana hukumnya mandi junub di WC, karena di rumah saya tidak ada kecuali WC, nah itu mungkin. Kalau di rumah saya tidak ada kecuali kamar mandi, ini saya tidak, agak rancu. Baik, teman-teman sekalian, sudah kita bahas kemarin dan sudah sering saya sampaikan masalah ini. Kalau seandainya Anda itu masuk ke kamar mandi, dan kamar mandi itu digabung antara kamar mandi, wastafel, tempat cuci tangan, dan juga WC, maka Anda boleh saja mandi junub di situ. Yang tidak boleh Anda mandi di atas klosetnya, itu yang dilarang. Allahu a'lam. Karena itu tidak boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara kita untuk memberikan pengertian kepada orang tua kalau kita ingin menikah dengan duda, Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Sampaikan apa adanya. Tapi tentu teman-teman, status janda dan duda ini memang butuh penjelasan khusus. Karena orang akan bertanya-tanya, kenapa dia janda, kenapa dia duda, kan gitu. Jadi memang Anda harus punya argumentasi yang tepat di sini. Argumentasi Anda harus tepat. Ya, jadi Anda sudah susun poin-poinnya. Saya mau nikah sama duda ini pertama karena misal istrinya dia meninggal, jadi dia bukan cerai, contoh misal. Itu kan juga penyebab dia duda gitu kan, istrinya meninggal. Atau memang dia duda tapi istrinya dulu memang yang fasiqah, jauh dari agama, dan ini orang sangat alim.
Dia tidak mungkin mempertahankan dengan wanita yang tidak benar. Contoh, anda punya hujah, argumentasi tentang masalah itu ya, maka nggak ada masalah, sampaikan baik-baik. Tapi susunlah poin-poinnya supaya orang tua anda mau menerima itu. Itu yang saya sarankan. Selain daripada itu juga, sebelum saran saya anda mengajukan ini kepada orang tua, coba dulu ya, anda istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda sudah istikharah dan ternyata anda tenang dengan itu, maka nggak ada masalah. Tawakkal Allah, insyaallah Allah akan menggerakkan juga hati orang tua menerima masalah. Jadi tidak ada aibnya ya nikah sama duda. Karena Nabi SAW duda kan pada saat menikah dengan Sauda, Aisyah dan semua istri Nabi yang datang setelahnya. Karena meninggal Khadijah radhiyallahu anha, tapi itu bukan aib.